Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waalaikumsalam. salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas MJ514, mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia, dengan dosen pengampu Ibu Rati Anggoro Wilis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bisnis model Canvas. Next. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama Istiqomah, kedua Luh Chandra Hitamahayu, ketiga Weni Atikasari, keempat Ahmad Fajar Aditya BA, kelima saya M. Novel Zakiuddin N, dan yang keenam Pundit Kalianto. Next. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari BMC. BMC adalah sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur, yang pertama kali diperkenalkan dalam buku Business Model Generation, A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers pada tahun 2010. BMC merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam merancang, mengidentifikasi, dan memvisualisasikan model bisnis suatu perusahaan secara komprehensif. BMC dirancang untuk menjadi alat yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan oleh berbagai jenis perusahaan, mulai dari startup hingga perusahaan besar. Dengan menggunakan BMC, perusahaan dapat merancang model bisnis yang lebih terfokus, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan pasar. BMC membantu perusahaan untuk memvisualisasikan dan memahami elemen-elemen kunci dari model bisnis dalam satu gambaran yang terstruktur. Next. Lalu untuk pentingnya BMC ada 3 hal. Yang pertama, BMC membantu perusahaan mengenali aspek-aspek penting dalam model bisnisnya, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dengan demikian, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran dan efisien. Yang kedua, BMC turut mendorong terciptanya inovasi. Melalui visualisasi model bisnis, perusahaan dapat lebih mudah menemukan bagian-bagian yang berpotensi dikembangkan atau ditingkatkan. Yang ketiga, BMC berperan sebagai alat yang memperkuat kerjasama antar tim maupun pemangku kepentingan. Karena menyajikan gambaran model bisnis secara jelas, BMC mempermudah komunikasi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi. Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pundit Valianto. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke elemen bisnis model Canvas, yaitu komponen kunci yang membentuk landasan sebuah model bisnis. Ada 9 elemen dalam bisnis model Canvas. Oke, next. Yang pertama ada customer segments atau segmen pasar, yaitu sasaran utama produk atau layanan perusahaan. Pemahaman segmen ini sangat penting agar bisnis dapat menawarkan nilai yang tepat. Kedua, value proposition atau proposisi nilai. Rangkaian keunggulan yang ditawarkan perusahaan ini menjadi pembeda utama dari pesaing, sehingga menjadi alasan pelanggan untuk memilih produk atau layanan tersebut. Ketiga, channels atau saluran distribusi, yang mencakup cara perusahaan menjangkau pelanggan sekaligus menyediakan nilai yang dijanjikan. Saluran ini banyak bentuknya, salah satunya platform digital, yang digunakan untuk menyampaikan informasi, melakukan penjualan, hingga proses pengiriman. Oke, next. Keempat, ada customer relationships atau hubungan dengan pelanggan, yang menunjukkan pola interaksi perusahaan untuk menjaga kedekatan dengan pelanggan. Contohnya bisa seperti layanan personal, membership, atau otomatisasi layanan. Nah, keberhasilan membangun hubungan ini dapat meningkatkan loyalitas dan memperpanjang siklus hidup pelanggan. Kelima, revenue streams atau sumber pendapatan yang menggambarkan bagaimana perusahaan memperoleh pemasukan. Arus pendapatan bisa berasal dari penjualan, biaya langganan, lisensi, iklan, atau layanan tambahan. Analisis yang tepat akan sangat menentukan keberlanjutan finansial perusahaan. Keenam, yaitu key resources atau sumber daya kunci, seperti tenaga kerja, teknologi, infrastruktur, modal, atau aset intelektual. Semua sumber daya ini mendukung proses penyampaian nilai kepada pelanggan. Next. Ketujuh, ada key activities atau aktivitas kunci, kegiatan-kegiatan inti yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan proposisi nilai, misalnya produksi, pengembangan produk, atau kegiatan pemasaran. 8. Key partnerships atau mitra kunci, yaitu pihak eksternal yang membantu operasional, mengurangi risiko,
atau mengoptimalkan sumber daya. Mitra ini bisa berupa pemasok, investor, lembaga keuangan, penyedia teknologi, atau pelaku logistik. Dan yang terakhir ada cost structure atau struktur biaya yang mencakup seluruh pengeluaran yang timbul dalam menjalankan model bisnis. Pemahaman struktur biaya sangat penting untuk menilai efisiensi dan menentukan strategi penekanan biaya. Oke, selanjutnya, Baik, selanjutnya akan sekarang kita dijelaskan oleh Mas Fajar. Silakan. ya, baik, selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan dari Kopi Tuku. PT Karya Tetangga Tuku atau yang kita kenal dengan Kopi Tuku didirikan pertama kali pada tahun 2015 oleh Andanu Prasetyo di kawasan Cipeteraya, Jakarta Selatan. Nama Tuku sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti beli, di mana artinya itu mencerminkan sifat sederhana dan mudah diakses dari brand ini sendiri. Kopi Tuku sendiri dikenal sebagai pelopor kopi susu dengan gula aren di Indonesia. Minuman khas mereka, yaitu kopi susu tetangga, merupakan hasil eksperimen yang panjang terhadap kombinasi kopi, susu, dan gula aren yang telah menjadi menu favorit sampai dengan saat ini. Hingga tahun 2025, Kopi Tuku sendiri telah memiliki berbagai gerai di Indonesia dengan model bisnis utama berbasis take away atau coffee to go. Berbeda dengan banyak kedai kopi yang banyak mengandalkan tempat nongkrong, Kopi Tuku sendiri namanya sudah digunakan sebagai nama stasiun MRT di Jakarta, yaitu Stasiun Cipete Raya Tuku. Kopi Tuku juga peduli terhadap keberlanjutan dan dampak sosial melalui dukungan petani kopi dan gula aren lokal, yang turut menerapkan program daur ulang dan pengelolaan limbah, serta dukungan pertanian yang berkelanjutan dan program agroforestry di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, visi dan misi Kopi Tuku secara umum. Visinya yaitu menghadirkan kopi berkualitas dengan cita rasa lokal sebagai bagian dari gaya hidup urban modern, menjadikan kopi bukan hanya sekedar minuman, melainkan elemen identitas dan mobilitas masyarakat perkotaan. Menjadi merek kopi Indonesia yang relevan dengan kehidupan perkotaan dan mobilitas, termasuk hadir dalam ruang publik dan transportasi tanpa mengorbankan akar lokal dan kualitas. Misi dari Kopi Tuku sendiri, yang pertama itu memproduksi dan menyajikan kopi dengan bahan baku lokal yang terjangkau dan mudah diakses oleh banyak orang. Kemudian, membawa kopi Indonesia ke ruang publik, tidak hanya kafe, tetapi juga moda transportasi sebagai bagian dari integrasi gaya hidup, urbanitas, dan mobilitas. Kemudian, menjaga konsistensi rasa dan kualitas di semua gerai, serta memperluas jangkauan layanan sambil tetap memperhatikan identitas lokal. Selanjutnya, mendukung keberlanjutan dan pemberdayaan lokal dengan memberi nilai pada kopi lokal dan komoditas tradisional, serta mendekatkan kopi kepada masyarakat urban modern. Yang terakhir, berinovasi dalam bentuk kolaborasi dan adaptasi dengan perkembangan kota, seperti kerjasama dengan MRT, sehingga merek tetap relevan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Caca. Baik, terima kasih Mas Fajar. Identifikasi BMC yang pertama adalah dari customer segmennya. Customer segmen pada Kopi Tuku didominasi oleh mereka yang membutuhkan kopi cepat, praktis, dan terjangkau, seperti milenial dan Gen Z, pekerja kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga, serta para penikmat kopi. Next, yang kedua adalah value proposition. Terdapat beberapa value proposition. Yang pertama adalah identitas yang kuat, di mana Kopi Tuku memiliki identitas yang autentik, lokal, dan sederhana. Kopi Tuku mengangkat budaya dengan nama Tuku dalam bahasa Jawa yang berarti membeli, sehingga mudah untuk diingat dan dikenal masyarakat. Hal ini membawa nilai budaya dan kearifan lokal, serta menciptakan kedekatan emosional dengan pelanggan Indonesia. Selain itu, Kopi Tuku terkenal dengan konsep toko kecil di lingkungan pemukiman yang membuatnya terasa seperti kedai tetangga, sehingga nongkrong menjadi seperti silaturahmi bersama tetangga. Dengan produk andalan mereka adalah kopi susu tetangga. Kemudian yang kedua adalah bahan baku dari dukungan rantai pasok lokal. Bahan baku merupakan prioritas utama dari Kopi Tuku. Kopi yang digunakan berasal dari petani lokal sehingga memiliki rasa yang autentik. Mereka bekerja langsung dengan petani dan roaster lokal untuk menjaga kestabilan supply. Dengan menggunakan biji kopi lokal, Kopi Tuku turut memperkenalkan produk kopi dari berbagai desa di Indonesia dan mendukung ekonomi petani lokal. Kemudian yang ketiga, produk yang berkualitas dengan harga terjangkau.
Kopi Tuku menjaga kualitas secara konsisten dengan SOP yang ketat, mulai dari pemilihan biji, proses roasting, dan persiapan minuman. Dengan SOP yang ketat, Kopi Tuku dapat menciptakan konsistensi rasa, kecepatan layanan, efisiensi operasional, dan menjaga kualitas pengalaman pelanggan. Sehingga Kopi Tuku dapat mempertahankan kualitas dengan harga terjangkau, mulai dari 18.000 saja. Kemudian pengalaman pelanggan yang konsisten. Kopi Tuku mempertahankan konsep toko tanpa sistem franchise, di mana meskipun ada risiko ekspansi bisnisnya tidak terlalu cepat, strategi ini memungkinkan Tuku untuk menjaga kendali penuh atas kualitas produk dan pengalaman pelanggan. Dengan demikian, setiap gerai Tuku tetap bisa menghadirkan pengalaman yang sama bagi pelanggan tanpa khawatir akan adanya perbedaan standar kualitas di berbagai lokasi. Di beberapa outlet, Kopi Tuku juga menyediakan free infused water sebagai add value untuk kenyamanan pelanggan yang sedang mengantri atau berkunjung, menunjukkan perhatian mereka terhadap pengalaman pelanggan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah layanan cepat dan konsep Grab and Go. Konsep kopi Grab and Go ini sangat cocok dengan gaya hidup di warga perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi. Pelanggan dapat membeli kopi dengan cepat tanpa harus duduk lama. Hal ini didukung dengan pelayanan dari barista Tuku yang terkenal cepat dan ramah. Selanjutnya, Kak. Kemudian ada identifikasi channels-nya. Dalam menyampaikan informasi, Kopi Tuku dapat dijumpai di media sosial seperti Instagram dan website. Kemudian terdapat offline store atau pop-up store di beberapa lokasi strategis di Jakarta dan kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, dan Denpasar. Bahkan di mancanegara mereka juga memiliki store seperti di Amsterdam dan Seoul. Kemudian di aplikasi pemesanan online juga mereka tersedia di GoFood, di Grab, dan di Gojek. Selain melalui media sosial, mereka juga melakukan strategi word of mouth atau dari mulut ke mulut. Kesuksesan ini dipengaruhi dari kualitas produk dan pengalaman pelanggan yang positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Isti. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya adalah customer relationship dari toko Kopi Tuku. Nah, yang pertama pendekatan humanis dan personal, di mana barista menyambut pelanggan dengan ramah dan santai tanpa formalitas berlebihan. Ini untuk menunjukkan suasana akrab seperti kedai kopi lingkungan, bukan brand premium yang eksklusif. Nah, yang kedua adalah promo dan diskon. Meskipun bukan sebagai strategi utama, tetapi program ini bertujuan untuk memperkuat loyalitas dari pelanggan. Yang ketiga, low profile brand personality, yaitu gaya komunikasi dan tampilan yang sederhana, tidak berlebihan dan apa adanya. Next. Nah, masih di customer relationship, yaitu ada media sosial sebagai komunikasi eksternal, dimanfaatkan sebagai sarana informasi dan engagement yang ringan. Nah, konten yang dibagikan tidak heboh atau penuh gimmick, tetapi fokus pada menu, cabang baru, jam operasional, serta edukasi singkat mengenai kopi. Selanjutnya adalah pengalaman produk yang ikonik, terutama melalui menu seperti es kopi susu tetangga yang telah menjadi signature brand. Konsistensi rasa dan kualitas membuat pelanggan memiliki kedekatan emosional dengan produk. Selanjutnya, kemudahan akses dalam proses pemesanan, baik melalui pemesanan langsung di outlet, ataupun konsep Grab and Go, serta dukungan pemesanan melalui layanan pesan antar. Hal ini menjadikan pengalaman konsumen cepat, praktis, dan fleksibel. Oke, next. Identifikasi selanjutnya adalah revenue streams. Nah, yang pertama adalah sumber pendapatan Kopi Tuku itu berasal dari penjualan minuman baik kopi maupun non-kopi yang merupakan produk inti brand. Nah, seperti es kopi susu tetangga, cappuccino, matcha latte, serta variasi minuman lain yang menyumbang terbesar dari segi pendapatan. Selanjutnya, selain itu juga penjualan makanan atau pastry, termasuk roti, kue, cemilan, yang biasanya menjadi pendamping dari minuman tersebut. Selanjutnya, itu ada produk siap saji. Nah, Kopi Tuku juga menyediakan produk kopi kemasan sebagai kopi literan, drip bag, dan biji kopi untuk home brewing. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk tetap dapat menikmati produk Tuku di luar kedai. Next. Selanjutnya ada penjualan merchandise seperti tumbler, kaos, tote bag, atau perlengkapan kopi yang memperkuat identitas brand serta menarik bagi pelanggan yang loyal. Kemudian, Kopi Tuku juga memperoleh pemasukan dari kolaborasi bisnis melalui event, seasonal produk, atau kerjasama brand lokal. Dan selain penjualan langsung, pemasukan signifikan hadir melalui program delivery seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, terutama karena mayoritas pelanggan menginginkan layanan yang cepat dan praktis. Next, identifikasi selanjutnya yaitu dari key resource. Nah, yang pertama ada bahan baku kopi berkualitas dan rantai pasok petani lokal. Tuku bekerja sama dengan produsen kopi lokal agar kualitas dan cita rasa tetap konsisten sekaligus mendukung ekosistem kopi di Indonesia.
Kemudian ada barista yang kompeten. Ini menjadi aset yang penting. Mereka bukan hanya bertugas membuat kopi, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman pelanggan melalui interaksi yang ramah dan konsisten. Kemudian ada alat dan mesin, espresso profesional, ginger berkualitas, kulkas penyimpanan, serta peralatan produksi dan brewing. Peralatan ini merupakan kunci untuk menjaga standar pelayanan minuman dengan kualitas yang stabil dan volume penjualan tinggi. Selanjutnya adalah resep dan formula yang terjaga, seperti formula original es kopi susu tetangga. SOP dan formula rahasia ini menjadi aset intelektual yang memastikan rasa tetap sama di semua cabang. Terakhir ada brand identity dan reputasi. Menjadi sumber daya yang tidak berwujud namun sangat penting. Citra Tuku sebagai brand kopi lokal yang terjangkau, sederhana, dan berkualitas telah menciptakan loyalitas dan kepercayaan yang sulit ditiru oleh kompetitor. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Weni. Baik, selanjutnya identifikasi BMC Key Activities. Yang pertama, pengelolaan dan peracikan minuman. Ini adalah aktivitas utama Tuku, meracik menu kopi mereka setiap hari dengan standar rasa yang konsisten, terutama menu signature seperti es kopi susu tetangga. Yang kedua, pengembangan menu berbasis gula aren. Tuku dikenal karena penggunaan gula aren asli. Mereka terus melakukan eksperimen rasa untuk menjaga ciri khas kopi susu gula aren yang jadi identitas mereka. Yang ketiga, operasional pelayanan gerai kopi. Aktivitas sehari-hari seperti buka toko, melayani pesanan, menjaga kebersihan, memastikan gerai berjalan lancar, semua termasuk dalam aktivitas inti. Yang keempat, quality control rasa dan bahan baku. Tuku sangat ketat soal kualitas. Mereka memastikan kopi, susu, dan gula aren selalu segar dan sesuai standar rasa yang sama di semua cabang. Next. Selanjutnya, yang nomor 5, proses roasting dan pemilihan biji kopi. Tuku bekerja dengan roastery partner, tetapi tetap melakukan penyortiran dan kontrol mutu biji kopi agar kualitasnya stabil. Yang keenam, pengelolaan barista dan karyawan gerai. Tuku melatih baristanya secara berkala. Pelatihan ini penting untuk menjaga standar rasa, teknik penyajian, dan attitude pelayanan. Yang ketujuh, kegiatan pemasaran dan promosi. Walaupun branding Tuku minimalis, mereka tetap melakukan promosi lewat Instagram, kolaborasi dengan brand lokal, dan event kecil. Yang kedelapan, ekspansi gerai serta pembukaan cabang baru. Aktivitas jangka panjang Tuku adalah membuka cabang baru yang memerlukan perencanaan dan manajemen. Selanjutnya, yaitu identifikasi BMC Key Partnership. Yang pertama yaitu dengan petani kopi lokal. Tuku bekerja sama langsung dengan petani lokal sebagai sumber biji kopi. Kerjasama ini memastikan kualitas dan keberlanjutan bahan baku. Yang kedua dengan pemasok gula aren. Karena gula aren adalah ciri khas Tuku, mereka bermitra dengan produsen dan pengrajin gula aren yang terpercaya. Yang ketiga dengan roastery partner atau pengolahan kopi. Partner roasting membantu Tuku mengolah biji kopi agar mencapai profil rasa yang diinginkan. Yang keempat, yaitu dengan mitra distribusi bahan baku, termasuk pemasok susu, air, gelas, es, kemasan, dan kebutuhan gerai lainnya. Yang kelima, yaitu dengan barista dan tenaga kerja lokal. SDM adalah partner internal. Tuku mengandalkan barista lokal yang mereka latih sendiri agar standar rasa terjaga. Yang keenam, partner event dan promosi. Tuku sering bekerja sama dengan komunitas, UMKM, atau event kecil untuk memperluas awareness tanpa marketing besar-besaran. Yang ketujuh, yaitu mitra ekspansi luar negeri. Kopi Tuku pernah membuka pop-up store di Seoul, Korea Selatan pada tahun 2024. Maka dari itu, Kopi Tuku bekerja sama dengan mitra lokal yang membantu operasional sementara di luar negeri. Next. Identifikasi BMC yang terakhir yaitu cost structure. Yang pertama untuk gaji barista dan karyawan. Biaya terbesar berasal dari tenaga kerja, barista, kasir, staf produksi, hingga manajemen operasional. Yang kedua, untuk pembelian bahan baku, biaya rutin harian yang sangat penting karena menu Tuku bergantung pada kualitas bahan. Yang ketiga, yaitu sewa tempat dan operasional gerai. Biaya tempat termasuk listrik, air, kebersihan, dan maintenance fasilitas. Yang keempat, biaya listrik, air, dan peralatan kopi. Biaya untuk mesin espresso, grinder, kulkas, AC, dan alat pendukung lainnya. Yang kelima yaitu biaya roasting dan pengolahan kopi, termasuk ongkos kerja sama dengan roastery partner dan pemrosesan awal. Yang keenam, biaya pemasaran dan media sosial. Walaupun Tuku low budget marketing, tetap ada biaya untuk konten, fotografi, sosial media, dan material basic. Yang ketujuh yaitu biaya pengembangan gerai baku, meliputi renovasi, peralatan baru, training barista baru, dan kebutuhan awal operasional. Yang kedelapan yaitu biaya logistik dan distribusi. Biaya untuk mengirim bahan ke tiap gerai agar tetap segar dan konsisten. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.